Bayangkan, seorang anak akhirnya diakui, tapi bukan langsung dari mulut ibunya, bukan lewat tatapan mata, bukan lewat pelukan, melainkan lewat pengacara. Inilah yang kini dialami Ressa Rizky Rosano. Di saat publik mengira semuanya telah selesai, Ressa justru berkata, belum puas. Apa yang sebenarnya ia tunggu? Mengapa pengakuan di depan hukum belum cukup baginya? Dan apa yang terjadi saat ia bertemu lingkungan terdekat Denada? Video ini akan mengungkap sisi emosional yang jarang dibahas, bukan soal sensasi, tapi tentang pengakuan seorang ibu yang belum terdengar langsung. Jangan kemana-mana, karena kisah ini belum berakhir. Pengakuan Denada terhadap Ressa Rizky Rosano yang disampaikan melalui kuasa hukum menjadi titik awal mencuatnya kembali polemik ini. Pernyataan tersebut secara hukum dinilai telah menjawab spekulasi publik yang selama ini berkembang. Namun dari sisi Ressa, pengakuan tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan batinnya. Ressa menilai bahwa pengakuan yang disampaikan tidak secara langsung oleh Denada menyisakan ruang keraguan. Ia mempertanyakan makna pengakuan tersebut jika tidak disampaikan secara personal. Bagi Ressa, pengakuan seorang ibu bukan sekedar formalitas hukum, melainkan pernyataan emosional yang diharapkan mampu memberi kepastian dan ketenangan. Situasi inilah yang membuat isu ini tidak berhenti, meski secara hukum telah disampaikan ke publik. Dalam keterangannya kepada awak media, Ressa berulang kali menegaskan keinginannya untuk mendengar pengakuan tersebut langsung dari mulut Denada. Ia menyebut pengakuan lewat pihak ketiga belum cukup kuat untuk ia terima sepenuhnya. Menurut Ressa, pengakuan langsung akan memiliki makna berbeda dibandingkan pernyataan resmi kuasa hukum. Ia merasa pengakuan personal menunjukkan keberanian dan kejujuran yang tidak bisa diwakilkan. Pernyataan ini disampaikan Ressa dengan nada tenang, namun syarat emosi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapinya tidak hanya berkaitan dengan status hukum, melainkan juga hubungan batin yang selama ini terasa kosong dan belum terjawab secara tuntas. Meski pengakuan telah diumumkan di hadapan publik, Ressa mengaku masih menyimpan keraguan. Ia mempertanyakan apakah pernyataan itu benar-benar berasal dari keinginan Denada atau semata-mata langkah hukum. Keraguan tersebut muncul karena hingga kini ia belum mendengar langsung pengakuan tersebut secara personal. Ressa juga menyebut bahwa ia ingin adanya pengakuan tertulis yang jelas dan tegas. Baginya, pengakuan tertulis menjadi bentuk tanggung jawab yang dapat memberikan kepastian jangka panjang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ressa berusaha mencari kejelasan, bukan memperkeruh suasana, namun memastikan hak dan posisinya tidak kembali menjadi tanda tanya di kemudian hari. Di tengah sorotan publik, Ressa juga mengungkapkan sempat bertemu dengan teman-teman Denada. Pertemuan tersebut berlangsung tanpa ketegangan dan berjalan normal. Ressa menegaskan tidak ada percakapan khusus yang membahas hubungannya dengan Denada. Ia juga menyatakan tidak ada ajakan, tekanan, ataupun permintaan untuk berdamai. Menurutnya, semua pihak bersikap biasa dan menjaga suasana tetap kondusif. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar Denada. Ressa menegaskan bahwa konflik yang ia rasakan lebih bersifat internal, bukan karena dorongan atau ancaman dari pihak luar. Menanggapi pertanyaan terkait rasa aman, Ressa menegaskan dirinya tidak merasa takut diserang atau ditekan oleh pihak manapun. Ia menyebut situasi yang dihadapinya masih dalam batas wajar. Ressa menilai bahwa permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan secara dewasa tanpa konflik terbuka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia berusaha tetap tenang meski berada di bawah sorotan media. Sikap tersebut juga mencerminkan keinginannya agar isu ini tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas. Bagi Ressa, fokus utamanya tetap pada kejelasan hubungan, bukan pada konflik atau drama yang berlebihan. Ressa turut menyinggung pertemuan terakhirnya dengan Denada. Ia mengaku sempat digandeng dan dipeluk, namun menilai momen tersebut belum cukup menjawab kegundahan yang ia rasakan. Menurut Ressa, kehadiran fisik tanpa pernyataan jelas belum mampu memberi kepastian. Ia menegaskan bahwa yang ia butuhkan bukan sekadar gestur, melainkan komunikasi terbuka. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Ressa menempatkan kejujuran verbal sebagai hal yang sangat penting. Tanpa pernyataan langsung, ia merasa hubungan tersebut masih berada dalam ketidakjelasan yang sama seperti sebelumnya. Saat ditanya pesan yang ingin disampaikan kepada Denada, Ressa memilih untuk tidak menyampaikannya secara langsung melalui media. Ia menyatakan bahwa hal tersebut sebaiknya disampaikan melalui kuasa hukum. Langkah ini diambil untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga agar situasi tetap profesional. Ressa menilai jalur hukum lebih aman dan terkontrol dalam menyampaikan hal-hal sensitif.
Sikap ini menunjukkan bahwa meski emosional, Reza tetap berusaha bersikap rasional dan tidak ingin memperuncing konflik di ruang publik. Di tengah polemik yang berlangsung, Reza mengungkapkan bahwa aktivitas pekerjaannya tetap berjalan. Ia mengaku mendapatkan sejumlah pekerjaan, namun menegaskan hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan. Reza memilih memisahkan urusan profesional dan persoalan pribadi. Pernyataan ini menunjukkan upayanya untuk tetap fokus menjalani kehidupan sehari-hari. Ia tidak ingin masalah keluarga memengaruhi stabilitas karirnya. Sikap ini juga mencerminkan keinginannya untuk tetap mandiri dan tidak bergantung pada sorotan isu yang sedang terjadi. Reza menegaskan bahwa pengakuan melalui kuasa hukum bukanlah akhir dari persoalan ini. Ia menyebut dirinya masih belum puas dan berharap ada kelanjutan yang lebih jelas. Pernyataan tersebut disampaikan dengan jujur, tanpa menyudutkan pihak manapun. Reza berharap ada penyelesaian yang tidak hanya menjawab aspek hukum, tetapi juga menyentuh sisi emosional. Ia menilai bahwa pengakuan personal akan menjadi langkah penting untuk menutup bab panjang ketidakpastian yang selama ini ia rasakan. Hingga kini, Reza masih menyimpan harapan agar suatu hari pengakuan tersebut disampaikan secara langsung oleh Denada. Ia berharap komunikasi terbuka dapat terjadi tanpa perantara dan tanpa tekanan. Bagi Reza, pengakuan seorang ibu bukan sekedar status, tetapi bentuk penerimaan yang tulus. Ia menegaskan tidak menuntut berlebihan, hanya menginginkan kejelasan dan ketenangan batin. Polemik ini pun masih berlanjut, menunggu langkah berikutnya dari kedua belah pihak, sementara publik terus menanti bagaimana akhir dari kisah yang belum sepenuhnya usai ini.